Bagaimana membuat uang? Ini adalah proses bagaimana membuat uang. Butuh banyak proses untuk membuat uang kertas agar kualitasnya baik dan memenuhi spesifikasi. Sehingga uang tidak mudah untuk dipalsukan atau ditiru. Mengingat, banyak sekali usaha untuk membuat uang tiruan. Walaupun ada yang sekilas sama, antara uang asli dan palsu, namun tetap saja ada sisi perbedaannya. Perum Peruri adalah satu-satunya perusahaan yang mampu dan diberi kewenangan oleh Bank Indonesia, BI, untuk mencetak uang kertas asli. Bagaimana proses pembuatan uang? Uang kertas rupiah yang selama ini kita pakai, dibuat bukan dengan cara yang mudah. Butuh banyak proses untuk membuat uang kertas agar kualitasnya baik dan memenuhi spesifikasi. Sehingga, uang tidak mudah untuk dipalsukan atau ditiru. Ini adalah proses bagaimana membuat uang. Perum Peruri merupakan perusahaan umum percetakan uang Republik Indonesia yang dipercaya negara untuk mencetak uang rupiah dan dokumen security. Salah satu tugas utama Perum Peruri adalah mencetak uang rupiah, uang kertas, dan uang logam untuk Bank Indonesia. Ini adalah proses yang mencakup pembuatan desain dan gambar baku. Proses tersebut dilakukan oleh Peruri dengan rekomendasi gambar yang diberikan BI. Untuk membuat desain saja, butuh waktu 2-3 bulan, karena gambar yang ada di proses engraving. Itu bukan sembarang gambar, namun gambar yang dibuat dari garis-garis murni yang dibuat menggunakan komputer. Lalu, setelah itu dilanjutkan proses offset printing. Kertas untuk pembuatan uang kertas, terbuat dari serat kapas. Serat kapas dipilih karena lebih kuat dan tahan lama. Serat kapas juga mudah untuk mencetak elemen keamanan pada uang. Serat kapas memiliki kemampuan menyerap air yang tinggi karena kandungan selulosanya yang tinggi. Beberapa negara di dunia menggunakan polimer sebagai bahan baku pembuatan uang kertas, tetapi Bank Indonesia menggunakan bahan serat kapas tersebut dalam pembuatan uang rupiah. Hal ini karena sifatnya yang cenderung tidak tahan panas. Masuk tahap offset printing. Merupakan proses mencetak, layaknya sablon di kedua belah sisi uang kertas dengan warna dasar uang tersebut. Setelah offset printing, dilanjutkan proses intaglio printing, yang mana merupakan proses penyempurnaan dari offset printing. Di sini, mesin salah satunya akan mencetak warna hologram pada uang. Proses intaglio printing lebih rumit dari offset printing, karena satu kali mesin berjalan hanya bisa mencetak satu sisi uang kertas, berbeda dengan offset yang bisa mengerjakan dua sisi sekaligus. Dua proses tersebut tak bisa dilakukan simultan atau bersamaan. Karena harus menunggu tinta kering agar warna tidak pudar atau kotor. Setelah proses tersebut, pencetakan uang berlanjut ke proses penyimpanan dan inspeksi. Dalam proses inspeksi ini, akan diketahui mana uang yang layak edar ataupun yang tidak. Yang tidak layak edar biasanya karena tinta tidak rata, pewarnaan tidak sempurna ataupun kertas yang terlipat. Uang-uang tersebut akan ditandai dan dibolongi agar tak beredar. Setelah itu, proses selanjutnya adalah proses numbering, atau pemberian nomor pada uang yang telah dicetak, kemudian kembali lagi dilakukan inspeksi, manakala ada uang-uang yang salah cetak nomor seri. Uang kertas yang melalui proses tersebut masih berupa billet dengan cetakan dalam kertas besar, kira-kira sebesar 2 halaman koran, atau 45 lembar uang kertas. Setelah proses tersebut, barulah uang-uang yang masih dalam bentuk lembaran kertas besar itu dipotong-potong menggunakan mesin dan disusun dan dipack. Manual finishing dilakukan karyawan Peruri yang mana bertugas untuk memeriksa, menyusun, dan menumpuk uang-uang kertas tersebut agar siap dikirim ke BI, termasuk uang-uang yang gagal tadi. Bahan baku berupa kertas khusus yang hanya diperoleh dari BI, sehingga cetakan uang tak bisa ditambah atau dikurangi. Oleh karena itu, uang yang gagal produksi pun harus dikirimkan ke BI. Bagaimana menurut Anda? Itulah sekilas begitu rumitnya proses pembuatan uang kertas di negara kita. Semoga video ini bisa menambah wawasan kita semua.
Terima kasih atas kunjungannya ke channel ini. Dukung selalu kemajuan channel ini agar terus berkembang, sehingga lebih semangat lagi membagikan informasi bermanfaat dan ide kreatif lainnya. Subscribe, like dan komen bila ada kritik saran.